Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Animanaliva. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kriptografi. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan belajar tentang kriptografi klasik. Kriptografi klasik yang pertama kita akan pelajari yaitu adalah Shiftsipper atau yang bisa juga dikenal sebagai Caesar Chipper. Oke ya. Di sini saya tuliskan. Jadi, Shiftsipper ini diperkenalkan pertama kali oleh Julius Caesar, ya, digunakan untuk menyampaikan pesan militer ketika perang pada masa Romawi. Jadi, ide dari Shiftsipper ini itu adalah shift yang menggeser huruf, ya. Misalkan huruf A akan digeser menjadi huruf D, ya. Jadi kunci pergeserannya di sini adalah 3 atau kadang-kadang ada yang menyebutnya kunci pergeserannya adalah D. Nah, alfabet yang digunakan di sini yaitu misalkan saya punya himpunan A, ya, yang terdiri dari B, C sampai Z. Nah, kita tahu bahwa anggota atau cardinality daripada si A ini adalah 26. Nah, kemudian si A ini akan kita petakan ke huruf-huruf, ya. Si himpunannya ini akan kita isinya anggotanya, ya. Jadi A ini akan saya ganti misalkan menjadi huruf 0. Kemudian B ini adalah huruf 1. Kemudian Z ini adalah huruf 25. Sehingga si Shiftsipper ini itu dia bekerjanya di modulo 25. Lalu bagaimana prinsip dari si Caesar Chipper ini? Jadi Caesar Chipper ini atau dikenal sebagai Shiftsipper juga, ya, tadi saya bilang ya, dia akan menggeser huruf gitu ya. Jadi untuk si Shiftsipper ini itu ada 2, ya. Untuk kriptografi kita tahu bahwa di kriptografi itu kita punya yang namanya enkripsi dan dekripsi, ya. Enkripsi yaitu merubah teks biasa menjadi ciphertext atau teks yang tidak terbaca. Ya, jadi untuk enkripsinya dari si Shiftsipper ini adalah, ya, karena tadi bekerjanya di modulo 25, jadi ini bisa saya tulis enkripsinya dari plain text-nya, ya. P ini adalah pesannya atau plain text-nya, itu akan sama dengan PI ditambah dengan K, ini adalah kuncinya, kemudian ini adalah modulo 26. Oke. Ini tadi modulo 26 ya teman-teman, salah. Oke. Nah, selanjutnya untuk fungsi dekripsinya di sini, ya, dekripsi. Ya, jadi hasil dari si enkripsi ini kita sebut sebagai, misalkan di sini adalah ciphertext. Ya. Jadi untuk dekripsinya di sini adalah dekripsi dari P plain text-nya, ya. PI. Ya, dekripsinya di sini adalah dekripsi dari si ciphertext-nya. Aduh, warnanya berubah-ubah ya teman-teman. Oke, saya pakai pink aja. Ya, di sini CI. Nah, kalau tadi dikurangkan dengan kuncinya, maka untuk dekripsinya ini kita akan kalau tadi ditambahkan dengan kuncinya, maka di sini akan dikurangkan dengan kuncinya. Kemudian ini modulo 26. Dan hasilnya nanti akan berupa
plain text-nya lagi atau si pesannya lagi. Oke. Nah, supaya lebih memudahkan kalian nanti untuk menggunakan shift chipper atau Caesar chipper ini, maka kita akan menyusun untuk algoritmanya ya. Jadi algoritmanya akan dibagi menjadi 2 bagian di sini, yaitu algoritma dari enkripsi. Jadi algoritma enkripsi. Setelah itu kita akan ke contoh ya teman-teman, algoritma enkripsi. Bagaimana untuk inputnya? Input dulu ya di sini. Inputnya ini ada pesan. Ya, atau bisa kita sebut sebagai plain text. Kemudian kita punya yang namanya kunci. Oke. Karena di sini adalah enkripsi, maka outputnya itu adalah ciphertext. Jelas. Oke. Nah, untuk algoritmanya berarti langkah-langkahnya di sini. Oke, langkah yang pertama yaitu kita akan ubah setiap huruf dari plain text-nya itu menjadi bilangan. Ya, ubah setiap, ini kita tulis sebagai PI ya, pesannya, kemudian ini key. Oke, nanti outputnya adalah CI. Ya, ubah setiap huruf PI ya, dengan I-nya itu 1 2 3 4 5 6 sampai N ya, pada pesan. Menjadi angka. Nah, angkanya ini adalah 0 sampai 26 ya teman-teman ya. 0 sampai 25, kok 26 dari tadi. Ya. Nah, lalu kita akan menghitung fungsi enkripsinya, oke? Menghitung fungsi enkripsinya, oke? Yang kedua selanjutnya adalah hitung fungsi enkripsi. Nah, fungsi enkripsi di sini itu adalah berarti kita pakai encryption ya, PI ya, kongruen dengan ini PI-nya itu ditambahkan dengan K modulo 26. Oke. Nah, selanjutnya ini akan kita sebut sebagai CI atau ciphertext. Nah, ciphertext yang dihasilkan tadi ya, kemudian ini kan masih berupa angka-angka ya, kemudian kita akan ubah angka menjadi huruf CI. Terus kemudian gabungkan CI menjadi sebuah ciphertext. Ya, menjadi ciphertext. Nah, daripada bingung-bingung mungkin dengan algoritmanya, lebih baik kita langsung ke contohnya aja ya teman-teman ya. Kita akan ke contohnya. Oke, kita ke contoh dulu. Oke ya. Contoh.
Nah, di sini misalkan kita punya sebuah pesan, misal pesannya di sini adalah hello. Ya, kemudian K-nya di sini adalah +3. Jadi akan bergeser 3 ke kanan, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita pertama-tama kita akan assign dulu, ya. Kita akan tulis dulu. Kita akan rubah si huruf-huruf pada pesannya itu ke dalam angka. Berarti ini H, E, salah lagi. Udah malam ya. Oke, H, L, O. Nah, H ini itu adalah dia 7. E itu ada 4. L-nya di sini 11. Ya, O-nya di sini adalah 14. Lalu setelah itu kita akan enkripsi setiap hurufnya. Jadi E7 ya, di sini kita enkripsi dulu 7 tambah 3. Ini akan sama dengan 10. Kemudian enkripsi ya. Ini saya kasih K aja biar gampang nanti. Dari huruf E yaitu 4. Ya, berarti di sini adalah 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7. Kemudian enkripsi dari L itu 11. Ya. Ya. Bentar, ini saya tulis hurufnya aja biar nggak bingung ya teman-teman. Mana yang kita akan enkripsi? Oke, enkripsi H, di sini enkripsi E, ini enkripsi L. Berarti sini adalah 11 tambah 3 sama dengan 14. Oke. Kita akan lanjut enkripsi lagi. L sama dengan 11 ditambah dengan 3 sama dengan 14. Kemudian kita enkripsi 0. Aduh, dari tadi salah terus. Oke. Kita akan enkripsi 0. Kok 0? Oh. 14 ditambah dengan 3. Ini sama dengan 17. Nah, setelah angka-angka dari enkripsi ini diperoleh, maka kita akan melihat bahwa 10 itu sama dengan huruf apa. Nah, ini adalah sama dengan huruf K. 7 itu adalah sama dengan huruf H. Ya. Kemudian 14 itu adalah huruf O. Ini juga O. Kemudian 17 itu adalah huruf R. Sehingga apa? Sehingga kita punya ciphertextnya itu adalah K, H, O, R. Oke, jadi ini adalah contoh dari enkripsi. Dan tadi algoritmanya ya. Oke, selanjutnya kita akan ke algoritma dekripsi. Nah, algoritma dekripsi ini adalah kita akan mengembalikan si ciphertextnya ini ya ke dalam pesan atau kita sebut sebagai plain text-nya. Oke ya. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman untuk dekripsinya? Jadi inputnya di sini adalah ciphertext. Nah, ini saya simbolkan sebagai CI. Kemudian kunci. Ya, ini adalah K-nya. Nah, outputnya.
nanti adalah berupa pesan ya teman-teman, berupa pesan. Langkah-langkahnya. Oke, yang pertama, ubah huruf hypertext atau C1 ke dalam angka-angka. Nah, ini angkanya sama ya, yaitu 0 sampai 25, tergantung nanti si hypertextnya. Oke, yang kedua, hitung fungsi deskripsinya. Oke, saya salah. Hitung fungsi deskripsi. Nah, fungsi deskripsinya di sini yaitu CI ini akan sama dengan CI dikurangi dengan K ya, modulo 26. Nah, ini sebenarnya kita kasih DK aja ya, yang tadi juga sama, ini juga EK biar sama. Oke, biar sama ya teman-teman fungsinya. Oke, nah selanjutnya apa? Ubah angka menjadi huruf. Ya, gabungkan menjadi pesan. Oke, kita coba di sini kita akan berikan contoh ya teman-teman. Contoh. Nah, tadi kita punya hypertextnya. Itu adalah KHOOR. Kuncinya itu adalah 3. Nah, berarti kita akan hitung dulu ininya ya. Kita K itu adalah sama dengan, kita lihat yang ini tadi aja ya, 10. H itu adalah sama dengan 7. Kemudian O 14, O 14 ya, kemudian R-nya 17. Nah, selanjutnya kita akan deskripsikan setiap hurufnya ya. Ini DK dari K berarti adalah sama dengan 10, kita kurangkan dengan 3, ini adalah sama dengan 7. Kemudian DK dari H, deskripsi dari H ini adalah 7 dikurangi dengan 3, ini adalah 4. Kemudian DK dari O ini adalah 14 dikurangi dengan 3 adalah sama dengan 11. Ya, DK daripada O ini adalah 14 dikurangi 3, ini adalah sama dengan 11. Kemudian DK daripada R ini adalah sama dengan 17 dikurangi dengan 3, ini adalah sama dengan 14. Oke, selanjutnya kita akan ubah si hurufnya ini, angkanya ini menjadi huruf. 7 ini itu adalah hasilnya adalah H. Kemudian 4 ini adalah E. 11 adalah L, 11 adalah L, kemudian ini adalah O. Sehingga apa? Sehingga diperoleh pesannya
itu adalah hello. Nah, sama bukan dengan pesan yang sebelumnya. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai shift cipher, or kita kenal sebagai Caesar cipher. Oke, untuk video selanjutnya kita akan belajar untuk coding Python-nya. Terima kasih semuanya.